Cuman masalah yang laten terjadi jemaah sekalian, tidak semua tempat wudhu di perjalanan itu ada tempat wudhu khusus untuk perempuan. Nah, bagaimana caranya perempuan musafir wudhu sementara di situ banyak laki-laki yang ikut antri? Bolehkah melepas kerudungnya untuk mengusap kepalanya? Boleh nggak jemaah sekalian? Melepas kaos kakinya. Kalau dilepas otomatis kelihatan sesaat oleh laki-laki, kelihatan auratnya. Sementara aurat itu harus ditutup. Aurat yang dengan sengaja ditampakkan itu dosa jemaah sekalian. Terus gimana caranya berwudu? Ibu-ibu pernah mengalami hal seperti itu? Ya, pasti ya, kalau di perjalanan itu tidak semua masjid, musola ataupun tempat wudhu itu ada khusus perempuan, tidak semua. Maka ketika misalnya kita harus berwudhu di tempat wudhu umum, di situ juga ada laki-laki yang antri, bagaimana cara ibu-ibu itu berwudhu? Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, seorang sahabat bernama Amr ibnu Umayyah, ya, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsah. Saya, kata Amr, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsah ala imamatihi wa khuffaihi. Ya. Ketika beliau harus mengusap kepala karena Nabi menggunakan serban yang susah dibuka. Kalau ibu-ibu pakai jilbab, di bawah dicemiti, di atas juga dicemiti. Susah bukanya. Ya. Apalagi kemudian banyak laki-laki yang antri di situ. Nah, maka Nabi dalam kondisi seperti itu, beliau cukup yamsah ala imamatihi. Ya. Ketika harus mengusap kepala, saya nggak bawa surban. Biasanya bawa surban. Oh, saya pinjam ya. Ini surban, Bu, ya. Ya, nggak boleh surban. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini tidak membuka serban beliau. Kenapa? Karena terikat, susah dibukanya. Maka saat mengusap kepala, beliau cukup ngambil air, ngusap di atas serbannya saja. Wa khuffaihi, termasuk juga sepatu atau kaos kaki. Tidak perlu dibuka, cukup di bagian luarnya saja diusap. Nah, itu ibu-ibu, ini bisa kita ambil hadis ini dalam kondisi-kondisi tertentu seperti di perjalanan yang seandainya kita buka jilbab, buka kaos kaki, aurat kita akan terlihat oleh laki-laki. Maka nggak perlu dibuka. Karena Nabi pernah mencontohkan di dalam hadis Imam Bukhari. Di dalam hadis Imam Muslim dari Mughirah ibnu Syu'bah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah wa 'alal khuffain. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Nah, kebetulan imamahnya masih longgar, masih bisa dibuka meskipun sedikit. Jadi Nabi buka sedikit, nah, baru kemudian apa? Mengusap ubun-ubun beliau. Jadi ambil air, nah, dibuka sedikit, mengusap ubun-ubunnya, selebihnya kemudian alal imamah, di atas serbannya. Ya. Termasuk juga wa alal khuffain. Ya, sepatu atau kaos kakinya. Bahkan jemaah sekalian, pendapat yang lain seperti kita dapatkan di dalam kitab Fatawal Islam, idza kanatil mar'atu fi halit tirarin lam tastati an tabta'id 'anil rijal al ajanib
fadh-dhahir annahu yajuzu laha an tantaqil lit-tayammum. Bahkan sebagian ulama memperbolehkan ibu-ibu perempuan itu tayammum jika sekiranya tidak ada tempat wudhu yang aman. Karena di situ apa? Banyak laki-laki yang ikut mengantri. Itu bahkan ada yang memperbolehkan tayammum. Artinya apa jamaah sekalian? Dalam kondisi seperti apapun, aurat tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki ajanib, laki-laki yang bukan mahram, bukan suami pula. هبت كالريح قوية جبت كالنار كالنار مضية